Apakah kalian mengetahui tentang siapa diri kalian? Dan apakah kalian mengetahui sejauh mana kita mengenal diri kita sendiri? Kali ini kita akan membahas mengenai konsep diri. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai konsep diri, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan diri. Diri adalah seperangkat proses dari ciri-ciri yang mencakup proses fisik, perilaku, dan psikologis. Ketika kita dapat mengenal diri kita sendiri, berarti kita dapat memahami aspek pembentukan diri kita. Terdapat 5 aspek dalam pembentukan diri. Yang pertama, fisik, di mana kita dapat mengetahui bagian tubuh mana di antara fisik kita yang mempunyai kelemahan dan kelebihan. Dan yang kedua, diri secara proses. Nah, hal ini mencakup proses alur pikir, emosi, dan tingkah laku. Yang ketiga, diri secara sosial, mencakup pikiran dan perilaku hasil interaksi sosial kita dengan orang lain. Dan yang keempat, konsep diri, di mana konsep diri ini adalah pandangan tentang diri sendiri. Dan yang kelima, cita-cita diri, apa yang kita harapkan terhadap diri kita. Dari aspek pembentukan diri tersebut, dapat kita ketahui bahwa konsep diri adalah pandangan tentang diri sendiri, di mana konsep diri ini merupakan potret diri secara mental, yakni bagaimana seseorang menilai dan menyikapi dirinya. Selanjutnya, kita akan mengetahui mengenai dimensi konsep diri, di mana terdapat 3 dimensi konsep diri. Yang pertama, pengetahuan terhadap diri sendiri. Semakin banyak kita mengetahui akan deskripsi diri, tentunya semakin baik konsep diri yang kita miliki. Baik mengetahui secara keseluruhan kekurangan ataupun kelebihan yang ada di dalam diri kita. Dan yang kedua, pengharapan terhadap diri kita sendiri. Apa yang kita harapkan kepada diri kita dan apa yang kita inginkan terhadap diri kita. Yang ketiga, penilaian diri sendiri. Bagaimana cara kita menilai diri kita sendiri? Dari hasil dimensi konsep diri tersebut, kita dapat kolerasikan antara penilaian, harapan, dan fakta pengetahuan diri kita sendiri. Hal tersebut akan menghasilkan rasa harga diri, di mana semakin tidak sesuai harapan dan kenyataan terhadap diri kita sendiri, maka semakin rendah harga diri yang kita rasakan. Tetapi sebaliknya, apabila harapan dan diri kita atau fakta diri kita itu sesuai atau bahkan lebih dari standar harapan yang kita miliki, maka rasa harga diri kita akan semakin besar. Ada 2 konsep diri yang harus kita ketahui. Yang pertama, tentunya konsep diri yang positif, di mana kita dapat menerima kekurangan dan kekuatan dari diri kita sendiri. Contohnya, jika kita dikritik oleh orang lain, kita dapat menerima dan memperbaikinya. Tetapi, jika kita disanjung, kita tidak hanyut dengan sanjungan tersebut. Sehingga kita dapat memposisikan harga diri kita dengan wajar dan tepat. Apabila konsep diri kita negatif, nah, untuk konsep diri yang negatif ini biasanya sering terjadi pada individu yang banyak atau tidak tahu akan dirinya secara utuh, sehingga
mereka membangun harapan yang tidak realistis dan memposisikan harga diri mereka dengan rendah. Ketika seseorang memiliki konsep diri yang negatif, mereka akan memposisikan diri mereka secara tidak tepat karena mereka memiliki harga diri yang rendah. Nah, konsep diri yang negatif ini dapat mendorong khususnya remaja melakukan perilaku yang beresiko karena mereka bisa mencoba berbagai hal untuk mencari identitas diri. Mereka bisa saja terbawa arus atau bahkan masuk kepada lingkungan citra remaja yang, mohon maaf, keren versi negatif, seperti merokok, tawuran, narkoba, seks bebas, dan lain-lain. Maka dari itu, penting untuk kita mendapatkan konsep diri yang positif. Beberapa hal bisa kalian lakukan untuk mendapatkan konsep diri yang positif. Di antaranya, melakukan aktivitas fisik, baik olahraga ataupun kegiatan ekstra lainnya yang membuat tubuh kita sehat dan kita dapat percaya diri terhadap diri kita sendiri. Yang kedua, kita harus mencintai diri kita sendiri. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Dan berikanlah diri kita penghargaan atau reward terhadap apa yang kita bisa capai. Yang ketiga, fokus pada apa yang menjadi kelebihan kita. Dan yang keempat, memperbanyak membantu orang lain. Nah, sekarang kita uji konsep diri yang kita miliki. Jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nanti kalian harus isi di link yang tertera pada deskripsi. Baik, setelah kita mengetahui apa itu konsep diri dan kita dapat menguji konsep diri yang kita miliki, jangan lupa untuk terus selalu menumbuhkan konsep diri yang positif pada diri kita, sehingga kita dapat menerima kekurangan dan kelebihan yang kita miliki pada diri kita sendiri. Jadi, kita dapat memposisikan harga diri kita dengan wajar. Untuk kalian yang masih memiliki pertanyaan atau bahkan kalian belum bisa memahami konsep diri kalian sendiri, kalian bisa konsultasikan masalah kalian kepada kami, guru BK kalian. Ingat, BK adalah sahabat siswa. Kami akan senantiasa membantu kalian. Sampai jumpa di konten BK Sahabat Siswa selanjutnya. Untuk kritik dan saran, juga masukan atau bahkan request materi, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.